Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kita yang sama kita muliakan, al-mukarram al-muhtaram Ustaz al-Fadil Kiai Haji Lutfi Zawawi sebagai Ketua Forum Ulama dan Habaib Pusat, Al-Habib Husain bin Ja'far, Al-Ustaz Fathullah, serta juga ada Kiai Haji Nur Sasi. Beliau adalah guru saya di pondok pesantren saat waktu saya masih belajar. Dan juga ada Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Hadi, dan juga kepada guru-guru semua yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu. Teman-teman para jawara semua yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini malam kita berkumpul bermuajahah, bersilaturahim di dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, ittihadul ummah. Itu yang paling utama dalam bingkai FUHAM, Forum Ulama dan juga Habaib. Saya tidak panjang lebar karena sebetulnya saya nggak pantas ngomong di hadapan antum semua, di hadapan guru-guru, karena yang paling bocil kalau anak zaman sekarang bilang kayaknya saya doang kan ini. Yang lain-lain subhanallah. Saya diminta sama guru saya Kiai Lutfi untuk mendampingi beliau pada kesempatan malam hari ini, dan juga entah mau dibawa kemana. Yang pasti yang namanya bocil, santri, murid, sam'an wa ta'atan, yang bisa kita lakuin kita lakukan. Betul. Apalagi kita sebagai jawara, sebagai orang yang cinta sama ulama. Nah, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam ini hari, kita harus sama-sama satu visi dan misi, satu jalan. Apa itu? Bahwa PUHAM ini harus kita tahu itu punya akidahnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Catet tuh, garis bawahin yang keren, yang nyata kalau anak SD bilang mah ya, yang artinya yang bermadhab Syafi'i minimal 4 madhab. Terus kemudian juga yang akidahnya itu berakidahkan Asy'ari Maturidi. Kalau kita bilang mah zaman bocah kita kalau nggak ngerti Asy'ari Maturidi itu, kalau kita kecil ngapalin namanya sifat 20. Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak? Masih. Menghayati kan, Mak. Sifat berapa? 20. Yang mana itu? Wujud. Allah wujud. Iya. Itu akidah kita. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarin sama guru-guru kita, sama para ulama kita, khususnya sama para habaib. Karena dengan akidah itu cinta sama habaib. Makanya kalimatnya PUHAM. Orang Wahabi nggak punya PUHAM. Assalamualaikum. Ngapa? Karena orang Wahabi romannya gedek banget sama habaib.
Benar apa benar? Jadi jangan sampai ada yang masuk di Buhab atau yang masuk ya yang berafiliasi kepada kita orang, justru ajarannya remeng-remeng, abu-abu. Kita ini cinta maulid, kita ini cinta sama yang namanya tahlilan, cinta sama apa lagi kita? Haul kan gitu ya. Nah itu bagian daripada yang namanya budaya kita. Kita ini semuanya ahlul bid'ah. Assalamualaikum. Apa namanya? Ahlul bid'ah. Tapi ahlul bid'ah hasanah, gitu ya. Jadi ahlul bid'ah hasanah. Sebab kalau yang namanya maulid dan lain sebagainya tadi, kalau bicara di zaman Nabi ada apa kagak itu? Sampai budak congean beuban ambil botak nggak ketemu dalilnya saudara. Sebab kalau berbicara hal yang sedemikian rupa, ranahnya adalah ranah bid'ah. Sesuatu yang nggak pernah diajarin Nabi SAW, nggak diajarin, nggak diperintahin, bahkan nggak dilaksanain sama 3 generasi salaf yang pertama dan mulia, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi bukan berarti kemudian apa yang kita lakukan salah, karena enggak semuanya harus terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Betul apa enggak? Kalau semua-muanya ada di Al-Quran 30 juz, kira-kira Al-Quran jadinya 30 juz sampai 100 juz, lebih malahan. Assalamualaikum. Paham apa enggak ini? Gua habisnya bingung mau ngomong apaan, udah gua ngomong ini aja. Yang intinya ini merupakan apa ya, dasar daripada akidah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau misalkan ada orang aneh mau gabung loh sama Buhab, tapi kagak demen maulid, nggak demen apa ya, salah kamar bro. Betul nggak? Ntar giliran kayak tadi kita mau rapat baca maulidan mulu, maulidan dulu dia minggir ke belakang. Walaupun emang gue tahu banyak yang minggir sih tadi, cuma ngerokok gitu. Ya. Tapi kalau minggirnya kagak demen sama maulid, salah kamar. Ini kita yang doyan sama maulidan. Betul apa betul? Alhamdulillah. Nah oleh karena itu saudara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama harus sama kita ketahui. Yang kedua, bahwa ini perjuangan. Yang namanya perjuangan pasti ada yang namanya halangan, tantangan, rintangan, hambatan. Betul apa betul? Yang pasti bakal menguji kita. Ujian yang paling hebat adalah apa? Yaitu dari dalam, internal. Assalamualaikum. Jangan belaga PA nih. 6 kali aja. Bener kan? Kalau musuh dari luar gampang, kelihatan, ngelawannya juga enak. Musuh dari luar sejurus 2 jurus juga gue jabanin kan gitu. Cuman yang dari dalam nih yang menjadi persoalan. Nah yang ini yang patut kemudian kita jaga benar-benar. Nah yang paling inti adalah satu hal, di dalam berjuang itu ditanamkan sama iblis sifat hasud. Hasud ini dagangan setan masalahnya, dan dagangan setan yang paling laku, laris tuh hasud. Yang belinya aja bukan orang biasa, yang beli dagangan setan, bahkan kata Nabi, ulama. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sih kita pada akur nih semua, amin. Sebab kalau nanti ulamanya udah pada kena sikap hasud, sifat hasud antara satu dengan yang lain, umat mau dibawa kemana? Betul. Begitupun juga antum-antum semua, jangan ibarat kata ngiri. Kita ngurusin rumah tangga atu aja, itu susahnya 17 setan bro. Bener kagak? Ini Buhab ngurusinnya bukan atu rumah tangga, ampuh aja. Kan tadi bagian apa? Otonom apa gitu? Ya. Ini bagian otonom, apa namanya, ampuh, membawahi berapa organisasi. Berarti rumah tangganya berapa itu? Belum yang Bang Jafar, belum yang lain, betul. Kalau misalkan kita kagak niatin ikhlas karena Allah, nih perjuangan benar-benar, hati-hati. Ngumpul tinggal ngumpul doang ente. Kesononya kagak bakalan jalan. Kenapa? Ada kepentingan selain daripada kepentingan untuk Allah dan Rasul. Bukan nggak ada
bukan harus nggak ada kepentingan, wajib. Kepentingan kita apa? Untuk Allah dan Rasul. Nah, untuk menjaga daripada kepentingan yang mulia ini, itu harus kemudian ada sifat, sikap, ikhlas di dalam diri kita, sehingga setan ruangnya makin sempit buat masuk sama kita. Karena dia bakal bisikin terus, lu kayaknya roman-romannya di Puhab, biar kata lu hadir kayaknya nggak dianggap, bro. Assalamualaikum. Baru gak disebut nama aja goyang hati kita gitu. Betul nggak? Jangan sampai keluar adat ngambek Betawi kita yang salah. Betawi mesti gede adat. Betul nggak? Assalamualaikum. Jadi adat Betawi yang gede itu bagus kalau ditempatkannya pada porsinya, sesuai dengan kepentingan Allah dan Rasulnya. Nggak mau kalah Betawi, jangan kata kalah, seri aja ogah gue. Betul apa betul? Takbir. Cuman penempatannya yang benar, penempatannya sesuai dengan rel bahasa kiai tadi, untuk agama Allah, untuk Rasulnya, sehingga pada akhirnya tidak menggoyahkan perjuangan kita. Karena di mana-mana jujur, walaupun saya anak baru kemarin sore begini-begini, alhamdulillah tahadusan bin ni'mah, udah pernah ngalamin yang juga namanya organisasi gitu. Orang lain mah enak, musuh kafir no jelas, semangatnya gua enak, takbirnya gua kenceng. Tapi kalau misalkan ketemunya ya bocah, mana teman sendiri lagi, rapat mukede lagi, betul nggak? Kurang lempeng sama dia, kurang kuat, bubar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya gue jangan lupa pakai. Maka oleh karena itu buat saya, buat semuanya, kalau saya mah nggak muluk-muluk dah. Bukan berarti Bujai dipilih, umpamanya tadi baru bisik-bisik, ente mau kagak jadi wakil ampuh, jadi wakil Habib gitu kan? Ya kita mau bagaimana kek? Urusannya mau guru iya aja kan gitu. Ngikut aja, makmuman lillahi. Urusan sanggup apa kagak ya belum tentu kan gitu ya. Tapi kalau dijalaninnya ikhlas, sesuai dengan kapasitas gitu kan, insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih jalan. Takbir. Karena orang yang apa namanya di organisasi itu, apalagi tujuannya buat Islam, bukan perkara bisa, sudah. Nih garis bawahin lagi, keren. Perkara mau. Lu mau berjuang apa kan? Kalau mau bisa sambil belajar. Tapi kalau cerita bisa, kagak mau, kira-kira jadi nggak tuh perjuangan? Kagak jadi. Maka bicaranya mau dulu. Kalau mau, redoknya Allah Ta'ala yang kita cari, insya Allah jalan. Biar kata cuma empel-empel, kalau orang betul bilang, yang penting jalan, nyampe. Betul gak? Betul. Kayak bajai dah, bajai. Lagi tanjakan. Lama dia, tapi tetap nyampe. Betul gak? Ini hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Dan hal yang ketiga, saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kualitas. Yang pengen anak-anak juga mau gitu, baik buat diri anak sendiri secara pribadi maupun buat teman-teman semua, khususnya di Jawara. Kita ini berada di atas rel perjuangan agama. Berarti gitu, kagak matching, kagak enak, kagak lucu kalau kita atas nama agama, kita ini nggak ngerti agama. Assalamualaikum. Paham gak gini? Ini kalau buat penampilan kan lu cakep semua, yakin udah ahli surga semua. Penampilan jangan amin doang. Betul gak? Pakai peci, pakai apa segala macam, ngumpulnya ame ulama. Pertanyaannya adalah, kita baca Quran ikroke lancar apa kagak ini? Assalamualaikum. Ini gue bukan nyindir, bukan nyinggung. Gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi anak sama kiai, bagaimana kemudian nanti bukan berarti harus anak, ya kan? Nanti kita bisa kaitkan daripada orang-orang yang khusus gitu kan, yang bisa juga membimbing dan membina. Umpamanya, jangan pakai malu-malu juga, ge. Yang namanya kita ngaji jangan malu-malu. Utlubul ilma minal mahdi ilalah.
Jadi kapasitas keberanian kita bela ulama ada, agamanya juga cakep. Suruh baca Quran kagak belepotan. Nah yang lucu ntar kita suruh baca Quran terbalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana wala antum wala ana. Kan repot urusannya berbalik-balik gitu. Ujung-ujungnya waladolin, amin. Mantu gua tuh. Pantunnya bang. Assalamualaikum. Betul gak sih? Sederhana sederhana tapi punya dampak yang luar biasa menurut aneh gitu. Sehingga nanti anak berharap gitu ya. Anak berharap misalkan ada yang namanya buat wadah untuk orang-orang dari anggota kita di bawah ampuh ini yang mau ngaji, oh ada tempatnya. Misalkan di sini kan bisa, ya kan? Di kantor kita jam berapa yang khusus baru bisa baca Quran belum bisa, nyampurnya kemari. Yang baru bisa betibang baca Qurannya kemari, gitu kan? Lalu kemudian ada yang akidah tadi bisa, gitu kan? Kita bisa lakukan itu semua, insya Allah. Sehingga perlahan-lahan, baik secara semangat yang luar biasa untuk mengawal daripada ulama kita. Kalau bicara semangat, aneh nggak ngeraguin ente orang bade deh, insya Allah. Mudah-mudahan deh, jangan kata yang urusan lawan apa gitu, mati juga kita cari, betul. Karena kita berharap almar'u ma'aman ahabbah, seseorang itu berdasarkan siapa yang dia cintai. Kita cintai sama ulama, kita mau ngumpul sama ulama bukan hanya sekedar di sini, tapi kelak di akhirat juga gitu loh. Cuman nggak ngerti apa di sorga ada sampurna mil apa kagak, nggak paham kita. Kan ngerokok bareng gitu kan ya, tadi kita mau ngerokok ya tungguin dulu kayak Lutfi ya nggak, dia udahan kita makmuman ini gitu. Dia udah baik kita ngerokok bareng-bareng ya. Jadi itu yang bisa Anda sampaikan. Jadi semangat terus, hati-hati juga, perkuat daripada niat kita, luruskan niat kita, dan jaga persatuan dan kesatuan kita. Walaupun kita dari berbagai macam yang namanya latar belakang yang berbeda, organisasi yang berbeda, tapi kita disatukan oleh satu hal. Apa itu? Iman la ilaha Muhammadur Rasulullah. Dan ikatan serta persaudaraan Islam, saudaraku, demi Allah, ketahuilah itulah yang lebih kuat dari segala apapun. Makanya dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja yang namanya orang-orang beriman itu ikhwah. Nah, kalimatnya di sini yang menarik dalam Al-Quran, kenapa digunakan ikhwatun bukan ikhwanun? Kan gitu ya, biasanya jamaah kan ikhwan, laki-laki ya. Kalau misalkan perempuan, akhwat. Tapi dalam persoalan persaudaraan di dalam ayat ini, Allah menggunakan kata ikhwah. Taknya pakai tak marbutoh. Secara filosofi bisa dibilang begitu kali ya. Itu tak marbutoh tuh ada selah apa kagak kira-kira? Nggak ada selah ya. Kalau tak taknis kebuka nggak dia? Kebuka. Mau kasih tahu gitu, persaudaraan Islam tuh begini erat. Saking eratnya nggak bisa kebuka, kenceng. Maka mudah-mudahan bisa tuh kita laksanakan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, bahkan khususnya di dalam ranah wadah perjuangan kita di Fuhab ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari sama kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para ulama kita, memberikan kesehatan, panjang umur, khususnya untuk imam besar kita Habibun al-Mahbub al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan beliau, panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dipermudah langkah perjuangan beliau, dan dimenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perjuangannya, dihancurkan orang-orang yang zalim dan menzaliminya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya, amin. Akhirnya kita mohonkan, minta kepada guru kita bersama
Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Nur Sasi untuk memimpin doa penutup. Kepada beliau falyatafaddal. Al-Fatihah. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bikarumatil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi al-Fatihah wa bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha ya farijal ham wa ya kashfal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ahyina bil iman wa amitna ma'al iman. Allahumma tsabbit imanana wa islamana wa i'tiqadana fid din min dari dunya wa ila daril akhirah. Da'wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.